Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Laras Fitria dari SDN Lembah 1 Kabupaten Madiun. Saya akan menyampaikan aksi nyata saya mengenai topik 1 pada platform Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar. Tujuan yang hendak dicapai pada topik ini adalah: pertama, memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, memahami gagasan bahwa guru bertugas memfasilitasi murid agar belajar sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Modul-modul yang akan dipelajari berjumlah 5. Yang pertama, modul mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita pelajari modul pertama, yakni mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Pada modul ini, kita diharapkan dapat memahami dan menghayati diri sebagai manusia merdeka yang harus terus belajar. Kita juga diharapkan dapat bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, dan memotivasi murid agar senang belajar. Kita juga diharapkan menyelaraskan peran guru agar sesuai dengan konteks dan perkembangan zaman. Modul selanjutnya yakni mendidik dan mengajar. Pada modul ini kita diingatkan lagi mengenai sistem pengajaran zaman kolonial, di antaranya yakni meminta murid berdiri di depan kelas atau menggunakan kekerasan fisik sebagai hukuman, melakukan perangkingan berdasarkan nilai pengetahuan, menyeragamkan pembuatan tugas, dan meminta murid duduk diam dan patuh selama pelajaran berlangsung. Hendaknya kita tak lagi menggunakan sistem-sistem pembelajaran semacam itu, melainkan menjadikan pendidikan sebagai tuntunan, yakni tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Hendaknya mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Modul 3 yakni mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul ini kita disampaikan kenyataan bahwa pendidikan itu hendaklah bergerak dinamis, menyesuaikan perkembangan zaman yang sangat cepat. Setiap murid lahir dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Kita tak bisa mencegah perubahan dan setiap generasi memiliki masa serta cirinya masing-masing. Oleh karenanya, sudah menjadi tugas kita sebagai pendidik untuk membekali anak sesuai kodratnya, yakni kodrat alam, kondisi lingkungan dan keadaan alam di mana dia tinggal, dan kodrat zaman, yakni keadaan dan kebutuhan sesuai masa di mana dia hidup, baik budaya, teknologi, maupun segala macam tantangan lainnya. Untuk itu, guru dapat merancang pembelajaran yang terbuka, berkelanjutan, dan berdasarkan budaya menggunakan asas trikon. Apakah asas trikon itu? Yakni kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu yakni pengembangan dilakukan terus-menerus berkelanjutan dan dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya pengembangan dilakukan dengan terbuka dalam artian bisa mengambil sumber dari luar. Konsentris artinya pengembangan dilakukan sesuai dengan kepribadian kita sendiri. Modul berikutnya yakni modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil olah cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti dibentuk melalui lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sebagai pendidik, hendaknya kita menerapkan pendidikan budi pekerti dalam pembelajaran sehari-hari. Misalnya, melatih keberanian berpendapat, mengasah perasaan dan perilaku, dan memunculkan kehendak. Modul selanjutnya yakni modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan.
Pendidik sejatinya tak hanya memberikan informasi dan pengetahuan saja, melainkan juga hendaknya mendorong murid menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Di samping itu, pendidikan semestinya juga dapat mengantarkan murid untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Bagaimanakah caranya? Yang pertama, pendidikan haruslah sebagai tuntunan. Yang kedua, kita hendaknya menyadari bahwa setiap murid memiliki potensi yang berbeda-beda dan selalu menghargai perbedaan tersebut. Yang ketiga, pendidikan tidak memaksakan kodrat murid. Yang keempat, kita menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang kelima, kita dapat menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran sebagai pemenuhan tuntutan zaman. Nah, demikianlah tadi 5 modul yang telah kita pelajari bersama-sama. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri, sedangkan kita sebagai pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dari aksi nyata saya pada topik 1. Semoga kita dan Bapak Ibu guru hebat sekalian bisa mendapat manfaat dari kegiatan belajar mandiri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.